Baik, sebelum kita mulai seperti biasa ya Bu ya, kita istighfar dulu. Sebelum menuntut ilmu barangkali ada niatan-niatan yang salah, niatan-niatan yang melenceng, terbesit di dalam hati kita, ya, di dalam pikiran kita. Jangan sampai, makanya kita bersihkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ya. Kita niatkan menuntut ilmu Allah itu hanya mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatkan menuntut ilmu semata-mata hanya ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, keluarga kita, dan umat pada umumnya. Jangan sampai salah niat. Nabi kita baginda Rasulullah mewanti-wanti, ya. Kalau kita salah niat di dalam menuntut ilmu, bukannya ilmu yang kita dapat, tapi adkhalahullahu annar. Kita malah dimasukkan ke dalam neraka. Itu sebab, ya, salah dalam niat menuntut ilmu. Kata Nabi, man talaba ilman, hal ini sering saya sampaikan kepada murid-murid yang siswa. Man talaba ilman liyubahi bihil ulama. Kalau mencari ilmu, menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mendebat, berselisih, ya, berardu argumen dengan ulama, dengan asatidz, dengan para guru, ya, atau liyujari bihis sufaha, atau meremehkan, merendahkan orang-orang yang bodoh, auliyasrifa anhu wujuhan nas, atau niatnya untuk memalingkan wajah-wajah manusia anhu, untuk berpaling kepadanya, adkhalahullahu jahannam. Jadi jangan sampai tiga unsur itu ketika kita menuntut ilmu atau kita menjalankan syiar dinillah, syiar agama Allah, ada tiga unsur itu, jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Mari kita istighfar dulu ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih tawbatan 'abdan zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa
tema yang akan kita bahas pada hari ini. Apa Bu? Udah beredar ya videonya ya? Udah ya? Apa judulnya? 10 kebaikan daripada sedekah. Kebaikan yang akan kita dapatkan itu tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga kita akan mendapatkan. 5 kebaikan di dunia kita dapatkan dan 5 kebaikan di akhirat akan kita dapatkan. Sebelum kita berlanjut lebih jauh ya, saya yakin ibu-ibu di sini mah udah pada tahu ya arti dan pengertian daripada sedekah ya. Sedekah itu terambil dari kata apa Bu? Dari kata sodako yas duku sidikon sodakotan ya. Secara etimologi artinya apa? Apa etimologi secara bahasa? Artinya kebenaran ya, secara kebenaran secara etimologi. Secara terminologi umum apa sedekah? Kalau ibu suka baca ensiklopedia mah ya suka baca nggak Bu? Ensiklopedia bor-bor saya mau ngirisin bawang ngurus cabe warung udah ya, barangkali ada yang pasti ada yang sudah baca ya tentang sedekah. Secara terminologi umum itu adalah pemberian secara sukarela. Secara terminologi Islam apa sedekah? Harta atau sesuatu yang dikeluarkan dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, sedekah itu tidak ada kadarnya ya. Sedekah itu tidak ada kadarnya, mau sedikit mau banyak ya, itu sedekah. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ditentukan kadarnya, ukurannya, takarannya udah ditentukan, seperti zakat mal ataupun zakat fitrah gitu ya. Kemudian sedekah tidak melulu tentang urusan fulus ya. Tahu Ibu fulus? Oh, tahu banget ya. Apalagi yang kertas warna merah itu, masya Allah ya. Ya, udah ngeh pisan dah. Ya. Dari jauh juga udah kelihatan ya Bu ya. Ya, jarak 1 kilo udah kelihatan ya. Yang merah, kertas warna merah gitu ya. Tidak melulu tentang uang. Banyak bentuknya, banyak macamnya. Ya, bisa bentuk makanan ya Bu ya, makanan ya, saya mau sedekah tiap hari Rabu nih sama makanan, alhamdulillah ini ada yang sedekah kayaknya mah nih, apa urunan alhamdulillah. Kalau memang ada yang sedekah alhamdulillah ya, jazakumullah ahsanal jaza. Bisa bentuk makanan, minuman juga alhamdulillah ya, ada muhayya dalam bahasa Arab itu yuhayya, tersedia. Ada yang sedekah. Ini sedekah macamnya makanan, minuman, pakaian, sarana dan prasarana ibadah, musola, masjid, ya, majelis taklim, pesantren, sarana menuntut ilmu, sekolah, madrasah, ya, atau membuat sumur untuk kepentingan umum, membangun jembatan, banyak ya, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, itu banyak sedekah
lainnya, gitu Bu ya. Bahkan senyum kepada saudara kita dengan ikhlas itu pun sedekah. Kalau lagi bokeh ya nggak punya duit ya banyakin aja senyumnya Bu ya. Ya kering dah gigi ya. Lagi bokeh nggak punya apa-apa, nggak punya makan, nggak punya duit, banyakin aja senyum ya, senyumin, sedekah ya, sedekah. Yang penting ikhlas, ikhlas. Kata Nabi apa? Tabassumuka li akhika sodakotun ya. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Gitu Bu ya. Banyak macam dan ragamnya gitu ya. Misalkan kita teliti nih apa nih di musola ini yang perlu disedekahin. Wah ini karpet misalkan udah pada ngelipet, saya mau sedekah karpet lah gitu. Insya Allah Bu ya, selama karpetnya dipakai untuk ibadah ya, insya Allah pahalanya terus mengalir. Jadi amal jariyah. Oh tempat imam itu sejadahnya pengennya agak tebelan biar imam sholatnya tenang, khusyuk. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang Ibu ya. Misalkan gitu ya. Terus sarana dan prasarananya ya. Misalkan wah udah pada ini catnya nih ya. Saya pengen sedekah ini cat musola nih ya. Apa-apa ini kan untuk sarana ibadah bukan untuk urusan pribadi. Ini urusannya hablum minallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuknya, ada di harta ya. Kemudian ada yang sedekah sendal, Bu di musola, alhamdulillah buat dulu ya. Ada, taruh aja di sini yang kira-kira bermanfaat gitu ya, dari yang ada di rumah nggak pakai, misalkan sendal banyak amat ini ya, taruh di musola buat orang dulu ya. Itu banyak. Atau sedekah dalam bentuk ilmu ya, dalam bentuk ilmu pun sedekah jariyah yang mengalir tak terputus walau kita sudah tiada. Mengajarkan ilmu kepada orang lain atau kepada murid-murid, kemudian orang lain itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang lain itu kerjakan. Kemudian orang itu ngamarin lagi ke orang lain ya, terus menerus yang enggak putus-putus. Nah, itu amal jariyah yang tak terputus gitu Bu ya. Sedekah ilmu gitu ya. Nah, dalam hal ini pembahasan kali ini baru mukadimah ya Bu ya. Sampai jam 1:30 ini Bu kuat ya Bu ya. Hah? Buat. Paling lakinya pada kemarin nyamperin ya. Ya. Lama amat sih ngaji sampai jam 2 gitu ya. Lanjut ya Bu ya. Kita bahas sedekah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, karangan Syekh Ulama Abu Lais As-Samarqand ya. Beliau adalah seorang muhaddis mutqin ya. Seorang muhaddis yang mutqin. Yang mutqin itu yang yakin, yang hafalnya itu benar-benar hafal banget ya. Beliau itu hafal sampai 100.000 hadis. Bukan hadis matanya doang, tapi sanadnya dia beliau hafal. Makanya disebut muhaddis al-mutqin ya. Kita boro-boro sanadnya ya, bunyi hadisnya aja kita lupa-lupa inget ya. Beliau sampai sanadnya, sanad itu panjang rentetannya Bu ya. An ya. An bulan beliau itu hafal sampai 100.000. Makanya disebut muhaddis mutqin. Beliau juga seorang syekh al-mufassir, seorang syekh ulama ahli tafsir, dan beliau juga seorang hafizul Quran. Beliau seorang
hafiz Quran, dan beliau seorang faqih, syekhul faqih. Beliau seorang syekh ulama ahli dalam bidang ilmu fikih. Beliau mengungkapkan, qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, berkata seorang syekh ahli fikih radhiyallahu taala anhu, alaika bis shadaqah bima qalla au kasura, hendaklah kalian bersedekah sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak. Jadi nggak ada kadarnya sedekah, mau sedikit mau banyak, kadarnya adalah ikhlas. Banyak lebih baik ya daripada sedikit, ya, atau sedikit lebih baik daripada banyak. Bisa jadi kebalikannya. Yang penting kadarnya ikhlas. Banyak kalau nggak ikhlas, mendingan sedikit tapi ikhlas. Ini mah udah sedikit nggak ikhlas, nggak ada sini mah ya, aman sini mah nggak ada ya, nggak ada. Di sini mah nggak ada ya. Ya lebih baik banyak tapi ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ya. Kita masuknya. Jadi saya juga termasuk, mudah-mudahan kita termasuk golongan itu ya Bu ya. Makanya saya mah setiap nyampein apa-apa kita udah, soalnya kan belum tentu saya juga bersih, saya juga benar. Makanya saya menghindari kata-kata kalian ketika menyampaikan sesuatu. Kalau kalian seolah-olah ibu doang, saya mah enggak. Jadi seolah-olah yang butuh ilmu itu ibu, tapi saya juga butuh. Makanya kita aja udah bahasanya saya ya. Fa inna fis sadaqah asyru khisalin mahmudatin, karena sesungguhnya di dalam sedekah terdapat 10 perkara yang terpuji. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah, seperti dalam judul khamsah fid dunya wa khamsah fil akhirah. Langsung ke intinya, fa ammal khamsah allati fid dunya, dan adapun 5 kebaikan yang akan kita dapatkan ketika di dunia, fa awwaluha tathhirul ma, ketika di dunia itu akan mensucikan harta kita, akan mensucikan harta kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla fil bai'i yahduruhul lagwa wal halfa wal kadhiba. Ketahuilah bahwasanya di dalam transaksi jual beli, perniagaan atau pencarian nafkah yang lainnya, terkadang di situ terdapat al-lagwa. Al-lagwa itu ucapan, omongan yang bukan-bukan, gitu ya. Biasanya kalau dalam dagang hanya orang suka ngecapruk apa baik ya, yang penting barangnya laku ya. Terkadang gitu ya, terkadang ada omongan yang enggak gitu dalam berjualan misalkan. Au wal halfa, dan janji-janji yang diingkari. Terkadang ya dalam usaha, namanya juga orang usaha ya, biasanya kadang-kadang tapi enggak semua. Ini mah kadang-kadang manakala hilaf gitu, ada janji yang tidak ditepati dalam berniaga atau mencari nafkah. Wal kadhiba, atau ada perkataan dusta di dalamnya, gitu ya. Fasawibuhu bis shadaqah, maka bersihkanlah ya, harta yang kita dapatkan dengan sedekah. Wasani fiha tathhirul badani minadz dzunub. Yang kedua itu mensucikan
badan kita daripada dosa. Kita itu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada siapapun ya yang bisa menjamin kalau hari ini atau besok ya, mulai dari melek nih mata nih bangun tidur sampai ke merem kita terbebas dari dosa. Ada nggak yang bisa menjamin kira-kira? Dari mata nih, maksiat mata ya, apalagi zaman HP ada iklan lewat dikit, padahal iklan doang, akhirnya terusin diklik tuh iklan, nah maksiat mata gitu ya. Terus apaan? Maksiat telinga, yang ngedenger yang enggak seneng ngedenger yang wah, apalagi lagi apa ya, lagi biasanya ibu suka kongko gitu yang ngedengerin yang enggak gitu ya. Terus mulut, nah ini mulut yang biasanya suka sulit diremnya ya. Naon wae diomongkeun ya. Biasanya itu ya susah ya menjaga sehari dari kita melek sampai kita merem itu terbebas terlepas dari dosa itu sulit ya. Apalagi hati, pikiran ya. Pikiran yang tidak terlepas dari gangguan setan. Nggak rela bu kalau kita sehari nggak ngelakuin maksiat, setan itu nggak ikhlas ya, nggak ridho dia. Saya nggak punya temen tadi neraka ya, nggak ikhlas, mana ikhlas dia. Itu terus menggoda hati kita gitu ya. Makanya sucikan dengan salah satunya dengan sodako. Kemudian kama qala Allah Ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan sebagai sedekah, tutahhiruhum yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha dan membersihkan dengannya, dengan sedekah. Baru nomor 2 bu ya, sampai jam 2 tadi sepakat ibu ya. Wasani fiha tathhirul badani minad dzunub. Yang kedua ya, yang ketiga ya bu ya, wasalis anna fiha daf'ul bala. Di dalam sedekah itu bisa mencegah bala, cobaan, ujian ya, wal amrod dan penyakit. Ada satu kisah ya, ini nyata ya bu ya. Setahun yang lalu bulan Januari pas ya 2022, seorang pasutri ya yang berniat ingin menghantarkan makanan di hari Jumat ya. Rencananya dia mau sedekah buat Jumat berkah itu makanan ya. Dia digantung di atas motornya. Setelah sholat subuh berjamaah dia bergegas untuk menuju lokasi ya, lokasi tempat dia melaksanakan sedekah Jumat berkah. Kemudian di tengah perjalanan ya ada lampu merah. Ya, dia berhenti itu. Ini nyata kejadian di Balikpapan. Di Balikpapan di Kalimantan Barat ya. Balikpapan itu Kalimantan Barat. Dia berhenti di situ. Kemudian nggak tahunya ada tronton ya. Namanya di lampu merah semuanya pada berhenti. Berhenti semuanya di lampu merah ya. Banyak mobil kendaraan ya. Di situ dia berhenti. Nah ada tronton tiba-tiba remnya blong ya, Masya Allah ya, tiba-tiba remnya blong sehingga nabrak semua yang orang yang ada di situ, kendaraan, motor, mobil semua ditabrak. Namanya mobil tronton itu seperti apa tahu ya bu ya. Nah, subhanallah yang qadarullah yang dengan takdir Allah ya, dia selamat ya, dari kejadian itu. Padahal korban dari situ banyak yang luka-luka, yang
meninggal juga ada 4 orang, yang luka-luka berat ada 12 orang. Nah, dia pasangan Pak Sutri ini itu selamat dari kecelakaan itu. Subhanallah, bisa jadi ini salah satu daripada wasilah sedekah yang dia laksanakan. Motornya juga utuh, makanannya juga masih menggantung di atas motornya, ya. Dia nggak luka, ya. Cuman shock aja, ya. Biasa itu manusiawi, ya, namanya orang itu, ya. Cuma shock aja, nggak luka, nggak kenapa-napa. Alhamdulillah, Allah. Ini bisa jadi manfaat yang ketiga daripada sedekah, yaitu daf'ul bala wal amro. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian dengan sedekah. Warabi' anna fiha idkhalus surur 'alal masakin. Menghadirkan kebahagiaan atas orang miskin, ya. Menghadirkan kebahagiaan atas orang-orang miskin. Jadi sedekah itu menghadirkan kebahagiaan. Bukan hanya orang miskin, ya Bu, ya. Orang yang punya juga kalau dibagi mah seneng, ya Bu, ya. Rata-rata begitu, ya. Jadi gitu. Jadi menghadirkan kebahagiaan itu merupakan sesuatu dan menjadi afdalul a'mal, menjadi amal yang paling utama, gitu, ya. Wal khamis anna fiha barakatun fil mal wa sa'atun fir rizqi. Di dalam sedekah terdapat keberkahan harta, wa sa'atun fir rizqi, dan keluasan di dalam rezeki. Enggak ada sejarahnya orang yang rajin sedekah, ya, itu jatuh miskin. Di sinetron juga enggak ada, ya Bu, ya. Di telenovela ada enggak? Kali gitu judulnya sedekah, miskin gara-gara sedekah. Ada enggak di sinetron? Nah, enggak ada, ya. Enggak ada, apalagi di dunia nyata, gitu, ya. Bisa enggak laku itu film, ya. Kalau di sinetron ada judulnya miskin gara-gara sedekah, malah ada yang nonton, ya. Karena enggak ada dari sononya, ya, dari nenek moyangnya enggak ada, ya. Kita dari Allah, dari Rasulullah enggak ada ketentuannya sedekah jatuh miskin, malah apa? Barokatun fil mal, berkah hartanya, bertambah baik hartanya, wasa'atun fir rizki, dan diberikan keluasan dalam rezekinya. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa yang kalian nafkahkan min syai'in, dari sesuatu, fa huwa yukhlifuhu, maka dia akan menggantinya. Itu sudah janji Allah akan ganti, bahkan digantinya dengan berlipat ganda. Kemudian yang kelima selanjutnya yang kita dapatkan di akhirat, kita agak percepat dikit, ya Bu, ya. Udah agak mendung juga. Allati bil akhirah fa awwaluha an takuna sadaqah zillan li sahibiha min syiddatil harri. Kemudian yang pertama yang kita dapatkan di akhirat, zillan li sahibiha, itu menjadi naungan bagi orang yang melaksanakan sedekah min syiddatil harri, dari panasnya terik, ya. Ya, jadi syiddatul harri di padang mahsyar itu, Bu, dalam satu keterangan, dalam suatu hadis, ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, keterangannya bahwa jarak antara kepala kita dan matahari itu jaraknya satu mil. Kalau dikonversikan 1 mil itu 1,6 kilometer.
Jadi jaraknya 1,6 kilometer. Ya. Bayangin ya, di padang mahsyar jaraknya matahari 1,6 kilo. Karangajai ada jutaan kilometer panasnya, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Coba aja ya. Kita berdiri tengah-tengah di lapangan ya. Ibu masih pakai kerudung, rambutnya panjang. Kalau bapak-bapak berdiri di tengah-tengah, palanya botak, meletak bisa palanya ya. Ya. Paling puyeng udahannya ya. Puyeng udahannya, minum naspro dah, hilang puyengnya. Ya. Puyeng itu jutaan kilometer, apalagi nanti bisa jadi manusia orang berenang dengan air keringatnya sendiri ketika di padang mahsyar, lelep sama air keringatnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu sedekah bisa menaungi kita dari terik panas sehingga menjadi sejuk, adem, gitu ya. Cepat-cepat. Wasani an-nafiya khifatul hisab, diringankan hisabnya. Kemudian wasalis anha tuskilul mizan, memberatkan timbangan. Warabi jawazun ala siratin wal dimudahkan dalam apa? Menuju menjembatani jalan siratal mustaqim. Sebenarnya harus dijelaskan ini Ibu ya, panjang penjelasannya, tapi udah mendung ya Bu ya. Kasihan ntar hujan. Panjang banget penjabarannya ini. Kemudian wal khamis ziyadatud darajat fil jannah, bertambah derajat di dalam surga. Tingkatan surga itu ada 10. Nanti dah dijelasin Bu ya. Udah mendung karena kesian. Ya udah cukup dulu ya Bu ya. Nanti insyaallah kalau ketemu lagi kita jelaskan lagi yang lebih panjang lebar. Dan kalau bisa mah kajiannya agak pagian ya Bu ya. Jadi enggak terlalu panas cuacanya juga, Ibu juga enggak terlalu capek gitu. Jadi ilmu yang di langsung doa ya. Jadi ibunya masih seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran.